Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang masuk di kaidah yang pertama dari pembahasan isi buku ini. Sudah diterangkan dari beberapa masalah di muqaddimah ya. Yang terakhir kemarin sudah kita terangkan tentang sebab-sebab keselamatan dari kesyirikan. Di situ Syekh isyaratkan bahwasanya kesyirikan itu diibaratkan bagaikan jerat, dan seorang yang bisa selamat itu hanya dengan ilmu dan ma'rifah. Ya, dia harus tahu apa itu kesyirikan, dan dia harus tahu lawan dari kesyirikan tersebut, yaitu tauhid. Ini sudah kita bahas ya. Karena kalau dia tidak belajar, maka dia akan masuk dalam jerat dari jerat-jerat syaitan yang menjerat manusia untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, karena syaitan itu kan ada tingkatan-tingkatan dalam menjerat manusia. Jadi yang pertama itu dia ajak manusia untuk berbuat kesyirikan kepada Allah. Ya. Agar dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa dia kafirkan orang, ya, dia buat orang menjadi musyrik, dia melangkah pada langkah yang kedua. Dia buat orang itu berbuat bid'ah. Ya, berbuat bid'ah. Kalau tidak bisa juga dia lakukan itu, dia buat orang itu dia berbuat dosa dan maksiat. Ya. Selain kesyirikan dan bid'ah, dari dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa, orangnya juga mungkin orang yang berilmu, ya, maka dia ajak kepada dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Ya. Kalau tidak bisa juga, dia masuk di langkah setelahnya. Ketika dia tidak bisa juga lakukan dosa kecil, dia palingkan orang itu kepada hal-hal yang makruh, yang dibenci dalam agama ini. Ya. Kalau juga tidak bisa juga dia masukkan ke situ. Ya. Dibuat dia terlalaikan dari hal-hal yang mubah. Asalnya boleh, tapi kalau dia terlalu banyak, ya, bisa melalaikan. Ya, berbanyak-banyak dalam masalah yang mubah. Ini jerat-jerat syaitan ya, ditahu. Ya. Kalau dia tidak bisa juga seperti itu, dia masuk di langkah yang terakhir, yaitu dia palingkan seorang itu dari melakukan hal yang tidak lebih utama. Ada amalan yang lebih utama, dia tinggalkan amalan yang lebih utama itu. Nah, makanya dari jerat-jerat syaitan ya, dan jerat syaitan yang paling besar yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di situ Syekh ingatkan, doakan kita, la'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakah. Ya, semoga Allah menyelamatkanmu dari jerat ini, dari jerat-jerat ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi
yang paling pokok di sini kita mengenal apa itu kesyirikan dan mengetahui lawannya juga, yaitu tauhid. Dan juga sudah diterangkan dari sebab yang lain lagi agar seorang dia selamat dari kesyirikan, itu dia mempelajari 4 kaidah ini. 4 kaidah ini ada dalam Al-Qur'anul Karim, bukan buatan dari penulis rahimahullah ta'ala, bukan buatan dari penulis rahimahullah ta'ala. Ya. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan dari kesyirikan. Nah, tapi makin dari langkah-langkah ya yang diterangkan, yang hendaknya seorang dia banyak berdoa kepada Allah agar dimudahkan memahami tauhid dan menjauhi kesyirikan ini. Karena kesyirikan ini dari hal yang sangat halus. Ya, Nabi ibaratkan dalam hadisnya itu kan bagaikan langkah semut, ya, hitam di batu yang sangat hitam, di malam yang gelap gulita. Ya, di malam yang gelap gulita. Itu permisalan dari kesyirikan yang terjadi. Kadang sepintas kita kira itu bukan kesyirikan, padahal ada masuk di situ dari apa? Dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ini perlu kita pelajari ya, dan nanti ada rincian dari macam-macam syirik itu di kitab Tauhid. Akan dibahas oleh beliau rahimahullah ta'ala secara lebih detail di kitab Tauhid. Adapun ini kitab hanya menjelaskan dari kaidah-kaidah pokok, ya, agar seorang bisa mengenal apa itu tauhid dan apa itu kesyirikan. Dan masalah lebih dalamnya lagi akan diuraikan di buku-buku yang lebih meluas daripada ini, seperti kitab tauhid atau buku yang lainnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk di kaidah yang pertama. Kata beliau rahimahullah taala, al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala qul may yarzuqukum minas samai wal ardi am may yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Tapi di bawah ada terjemahannya. Ada penulis al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, anta lama anal kufar alladziina qatalahum Rasulullah, yaitu engkau mengetahui, hendaknya kamu mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, ya, mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Ya, orang-orang kafir itu mereka mengakui bahwa Allah yang Maha Pencipta, ya, Maha Pengatur segala perkara. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ya. Tapi hal itu tidak memasukkan mereka dalam Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara, dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Ya, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Ya, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala perkara. Maka apa jawaban orang-orang musyrikin? Kata mereka, fasayaquluna Allah. Kata Allah, mereka pasti menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kepada mereka, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah?
Ya. Baik. Jadi ini diterangkan di sini oleh Syekh dari kaidah yang sangat agung agar seorang bisa membedakan antara tauhid dan kesyirikan, agar bisa membedakan mana agama kaum musyrikin dan mana agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dengan dia mengenal dari keadaan kaum musyrikin di masa dahulu. Ya. Kata Syekh, anta alama anna al-kufara alladziina qatalahum Rasulullah. Engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Ya. Mukirruna bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir. Mereka itu mengakui bahwasanya Allah taala adalah Maha Mencipta dan Maha Pengatur. Dicatatkan yang lain di situ diterangkan huwal khaliqur raziqul mudabbir. Ya. Allah itu yang Maha Mencipta, yang Maha memberi rezeki dan yang Maha mengatur. Ya. Dicatatkan yang lain lagi dikatakan di situ, ya, huwal khaliqur raziqu al-muhyil mumit al-mudabbiru jami'al umur. Ya. Dialah Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Berezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur segala perkara. Ya. Walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Ya. Tapi hal tersebut tidak membuat mereka masuk dalam agama Islam. Ya. Dipahami ya? Nah, apa kesimpulan kaidah di sini? Ya. Kata para ulama, kesimpulan kaidah di sini penjelasan bahwasanya ya pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu tidak membuat seorang itu dikatakan sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim. Ya. Jadi orang-orang musyrikin dimaklumi ya, mereka mengakui tauhid rububiyah. Kita kan sudah bahas kemarin ya di pendahuluan kan. Ya, ada yang masih ingat apa definisi tauhid rububiyah? Ayo. Mana tauhid rububiyah, apa artinya? Hah? Apa definisi tauhid rububiyah? Siapa yang tahu? Kalau tidak paham ini berarti lebih jago orang musyrik ini. Ya. Ayo, Mas Antum tidak tahu? Orang musyrikin paham tauhid rububiyah. Mas Antum tidak paham? Hah? Apa? Apa definisi tauhid rububiyah? Hah? Mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Itu ringkas saja. Ya, jangan sampai dikalah sama orang musyrik ya. Ya. Lain. Jadi orang musyrikin itu mengakui Allah itu yang Maha Mencipta, Maha Berezeki, Maha Mengatur, ya, menghidupkan, mematikan. Ya. Kalau ringkasnya kan diterangkan tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan itu kan luas. Tadi sudah diterangkan diantaranya, yang mencipta, yang memberi rezeki, memberi apa, yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan, gitu kan? Ini dipahami oleh kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kata Syekh, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ini poin yang kedua. Tapi pengakuan itu, diakui tauhid rububiyah, itu tidak memasukkan mereka ke dalam apa? Islam. Artinya mereka masih musyrik walaupun diakui tauhid rububiyah. Ya, dipahami ya? Ini kita bedakan di sini. Jadi pengakuan terhadap tauhid rububiyah semata itu diterangkan di diktat ya. Dan itu tidak memasukkan seorang ke dalam apa? Islam. Itu kesimpulan kaidah yang pertama ini.
sekadar mengakui tauhid rububiyah tidak membuat seorang masuk Islam. Dipahami ya? Nah, pegang ini kaidahnya ini. Yang sampai antum tertipu. Ada yang menetapkan Allah yang Maha Mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan. Ya. Lalu dia beribadah pada selain Allah, dia dikatakan apa? Muslim? Tidak. Itu musyrik. Persis dengan keadaan kaum musyrikin di masa dahulu kala. Dipahami ya? Baik. Nah, ini dari kaidah yang perlu diterangkan ya. Ya, di poin-poin sudah kita terangkan di situ. Nah, kemudian di diktat juga yang diterangkan oleh Ustaz Tul itu, di situ ada poin-poin pembahasan yang perlu kita pahami juga ya. Jadi tadi definisi apa sudah diterangkan tadi apa? Kesimpulan kaidah. Maksud kaidah pertama sudah jelas. Ya. Kemudian di poin yang kedua yang beliau terangkan di situ, definisi tauhid rububiyah dan pembagian tauhid ini sudah kita bahas ya. Di mukadimah kan? Ada berapa pembagian tauhid? Ada 3 kan? Sudah kita bahas. Pertama tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat. Jelas ya? Ini dari hal yang disepakati oleh para ulama. Ya. Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim dalam masalah ini ya. Baik. Kemudian di masalah yang ketiga yang beliau terangkan di situ, ya, tidaklah cukup dalam Islam itu sekadar mengakui tauhid rububiyah. Ini tadi sudah diterangkan ya dari apa yang dikatakan oleh Syekh di situ. Jadi sekadar mengakui tauhid rububiyah itu tidak cukup. Dikatakan sebagai seorang apa? Muslim. Dipahami ya? Nah, masalah yang keempat, hakikat tauhid yang Nabi Muhammad SAW bawa. Ya, jadi Nabi itu bawa hakikat tauhid yang membedakan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Beliau bawa hakikat tauhid yang paling pokok di situ, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, inilah yang membedakan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Andai kata misalnya seorang dikatakan muslim, cukup dia mengakui tauhid rububiyah saja, nah berarti kaum musyrikin di masa dahulu kala sudah apa? Sudah muslim pasti. Sudah tidak ada pertengkaran antara Nabi dan kaum musyrikin ketika itu kan. Tapi buktinya ada perselisihan. Padahal mereka mengakui tauhid apa? Rububiyah. Berarti bukan itu intinya. Inti kesyirikan mereka itu bukan di tauhid rububiyah, tapi di tauhid uluhiyah. Di tauhid apa? Uluhiyah. Mereka sembah Allah, mereka juga sembah selain Allah. Bersamaan dengan itu mereka menetapkan Allah itu yang Maha Mencipta, Maha Mengatur, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Ya, itu yang mereka paham. Mereka tidak berkeyakinan yang menghidupkan itu adalah berhala, tidak. Yang memberikan rezeki adalah berhala, tidak. Gitu ya. Yang mengatur alam ini adalah berhala, bukan. Mereka paham ya. Semuanya dilakukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lihat itu ketika tentara bergajah itu kan, yang ingin menyerang apa? Menghancurkan Ka'bah. Apa keyakinan orang-orang musyrikin di masa dahulu kala? Ya. Mereka biarkan tentara bergajah itu, Abraha ya, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kata mereka apa? Itu Ka'bah ada robnya. Ka'bah itu ada apa? Ada robnya. Dia akan dijaga oleh robnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mereka paham. Kaum musyrikin di masa dahulu. Ya. Dipahami ya? Baik. Mungkin dari hal yang hendaknya kita ingat ya. Jadi tatkala Nabi SAW mendakwai mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, nah disitulah letak perbedaannya. Mereka katakan apa? Itu diterangkan di surah Shad ya,
ayat yang kelima. Aja'alal alihata ilahan wahidah inna hadza la syai'un ujab. Ya. Kata mereka, apakah dia ini Nabi Muhammad ingin menjadikan yang disembah itu hanya satu saja? Ya. Ini kata mereka sungguh adalah perkara yang menakjubkan sekali. Ya. Nah, jadi Nabi kan dakwai mereka sembah hanya Allah semata. Tinggalkan segala yang disembah selain Allah. Nah, mereka takjub di situ, heran. Kok didakwai seperti itu? Kita harus tinggalkan berhala-berhala kita, sembahan-sembahan kita. Kita hanya menyembah Allah semata. Nah, mereka di situ ingkari. Dipahami ya? Maunya mereka kan mereka sembah Allah, mereka juga sembah selain Allah. Itulah kesyirikan. Itulah apa? Kesyirikan. Dipahami ya? Baik. Ini dibedakan di sini ya. Perlu dipahami. Baik. Setelah itu beliau dibawakan dalilnya situ, di antara ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Sudah kita baca tadi ya. Di sini diperhatikan ayat-ayat yang atau lafaz ayat tadi ya. Dikatakan qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini masalah rezeki ini. Nanti dijawab di akhir ayat apa? Mereka akan menjawab Allah. Ya. Itu soal pertama. Soal yang kedua, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Ya. Yang maha berkuasa begitu ya. Yang maha memiliki. Nanti dijawab juga di akhir, dikatakan apa? Allah. Itu sudah dua. Kemudian, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan sebaliknya yang mati dari yang hidup? Maksudnya ini yang menghidupkan dan mematikan. Ringkasnya seperti itu. Mereka jawab juga nanti Allah. Ya. Dan soal yang keempat, dan siapakah yang mengatur segala perkara? Jawaban mereka sama semua. Fasayaquluna Allah. Kata Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Allah yang memberikan rezeki, yang maha menguasai, maha memiliki, yang menghidupkan, mematikan, dan maha mengatur segala perkara. Ini akidah kaum musyrikin. Ini akidah kaum musyrikin. Tapi apakah mereka muslim? Hah? Itu bukan muslim. Hati-hati ya. Ya. Itu akidah kaum musyrikin itu. Hanya menetapkan tauhid rububiyah saja. Mereka ingkari tauhid uluhiyah. Itu bukan seorang muslim. Ya. Maka dikatakan di akhir ayat, afala tattaqun? Faqul afala tattaqun? Katakanlah wahai Muhammad, tidakkah kalian bertakwa? Bertakwa kepada Allah. Maksudnya tauhidkan Allah dalam uluhiyah. Hendaknya kalian takut kepada Allah apa tatkala kalian telah berbuat apa? Kesyirikan dalam uluhiyah tersebut. Dipahami ya? Baik. Dan ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'anul Karim ya. Yang pertama tadi kan yang memberikan rezeki. Yang kedua yang menguasai, yang memiliki, yang menghidupkan, mematikan, yang mengatur segala perkara. Ini ditetapkan oleh kaum musyrikin. Baik. Saya bacakan beberapa ayat-ayat yang lain yang mirip dengan ini ya. Nah, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang mirip dengan ayat-ayat yang telah diterangkan tadi oleh Syekh. Tadi di surah Yunus ya, ayat 31. Ya. Ada ayat yang lain lagi diterangkan oleh Allah. Misalnya di surah Az-Zukhruf ayat ke-9. Di surah Az-Zukhruf ayat ke-9. Ya, dikatakan di situ oleh Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Ya, ringkas ayatnya. Andai kata engkau tanya mereka wahai Muhammad, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Ya. Ini yang mencipta siapa? Militer ya, langit dan bumi. Ya. Maka dikatakan di situ la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Maka pasti mereka akan menjawab
Yang mencipta langit dan bumi itu adalah siapa? Al-Aziz Al-Alim. Allah yang maha perkasa, lagi maha apa? Berilmu, yang mengetahui. Jadi kaum musyrikin juga di sini mereka menetapkan tauhid nama dan sifat. Tauhid nama dan sifat. Mereka akui Allah itu punya nama Al-Aziz, yang maha perkasa, punya nama Al-Alim. Dipahami ya? Ya. Baik, ini ayat yang kedua ya, selain daripada yang dibawakan oleh penulis. Baik. Ayat yang ketiga ada ayat di surah Az-Zumar. Ya. Surah Az-Zumar ayat 38. Mirip juga ayatnya. Dikatakan di situ wala in sa'altahum ya man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Mirip tadi ya. Ini kata-katanya mereka, wahai Muhammad, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Maka pasti mereka menjawab Allah. Ya. Ini jelas sekali ya. Nah. Ayat yang lainnya lagi diterangkan di surah Al-Mu'minun. Ayat ke-84 sampai 88. Ini panjang ayatnya ya. Saya bacakan sedikit-sedikit. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna Allah. Qul afala tadhakkarun. Ini dirinci di sini satu persatu ya. Kata Allah, katakanlah ya Muhammad, siapakah yang memiliki bumi dan apa yang ada di dalamnya? Ya. Jika kalian mengetahui. Kata Allah, mereka pasti menjawab Allah. Ya. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah, kenapa kalian tidak mengingat dengannya? Ini masalah penguasaan bumi. Mereka paham kaum musyrikin itu yang menguasai bumi adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Soal yang kedua, qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Ya. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Ya. Katakan wahai Muhammad, siapakah Robnya langit yang 7 dan Robnya arsy yang sangat agung itu? Maka pasti mereka menjawab itu milik Allah. Ya. Qul afala tattaqun, katakan kepada mereka ya Muhammad, tidakkah kalian bertakwa? Jadi kaum musyrikin itu tahu langit itu ada 7 lapis. Allah istiwa di atas arsy. Itu keyakinan kaum musyrikin. Paham ya? Mereka itu sampai situ akidahnya. Ya. Ada orang-orang sekarang bilang Allah ada di mana-mana. Iya. Mana yang lebih bagus akidahnya? Hah? Akidah kaum musyrikin. Mereka paham itu Allah istiwa di atas arsy. Ya. Tapi itu bukan ukuran apa? Keislaman. Ya. Itu soal yang kedua. Soal yang ketiga, qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Ya. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya ada kekuasaan segala sesuatu? Ya, dia yang melindungi dan dia tidak dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Maka apa jawabannya lagi? Kata Allah, mereka pasti menjawab, ya, itu milik Allah. Kata Allah, qul fa anna tusharun. Katakan kepada mereka Muhammad, kenapa kalian seperti tersihir? Ya, seperti orang tersihir. Sudah mengakui Allah yang maha mencipta, ya, yang maha berkuasa, ya, yang punya arsy. Nah, diterangkan tadi ya. Tapi kenapa kalian seperti itu? Ya, fa anna tusharun. Baik. Jadi ini sebagian ayat-ayat ya, penjelasan tentang masalah ini. Ya, kalau kita baca ayat-ayat yang lain banyak ya masalah seperti ini. Bahwasanya kaum musyrikin itu mereka paham sekali tauhid rububiyah. Mereka meyakininya. Dan mereka tidak mau beriman kepada Allah pada tauhid uluhiyah. Itulah dikatakan di surah Yusuf, di ayat-ayat terakhir surah Yusuf ya, nanti dilihat ayat ke-106.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Ya, tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah tapi mereka apa? Berbuat kesyirikan. Ini ayatnya kadang ringkas, tapi kalau kita baca, kalau kita lihat sepintas agak susah untuk dipahami. Ya, perhatikan ayatnya. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Tidaklah kebanyakan mereka beriman. Ya. Illa wahum musyrikun, kecuali mereka berbuat apa? Kesyirikan. Jadi mereka kaum musyrikin itu mereka mengimani akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang sudah diterangkan tadi itu ya, panjang lebar. Ya, tapi mereka berbuat kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ya. Dipahami ya? Ini akidah iblis, akidahnya Firaun sama seperti itu. Iblis itu mengakui Allah yang Maha Mencipta juga. Ya. Ketika dia sudah disesatkan oleh Allah, dia panggil Allah dengan kalimat Rob. Wahai Robku, karena engkau telah menyesatkanku. Dibilang begitu iblis ya. Apa itu Rob? Rob itu kan sudah diterangkan, yang Maha Mencipta, mengatur, menguasai, menghidupkan, mematikan. Dia paham. Ya. Firaun juga seperti itu. Sama akidahnya dengan akidahnya iblis dan kaum musyrikin. Dipahami ya? Baik. Lihat itu ketika Nabi Musa alaihissalam dakwai dia. Apa reaksi Firaun ketika itu? Dia suruh menteri pembangunan untuk bangun apa? Istana, apa gedung yang tinggi begitu. Dia mau ingin lihat Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini keyakinan Firaun. Dia tahu Allah ada di atas langit. Ya, ada di atas langit, yang Maha mengatur, mencipta, menguasai. Dipahami ya? Nah, tapi seluruh dari orang-orang ini itu semuanya tidak apa? Bukan sebagai seorang Muslim. Ya. Mereka hanya mengakui tauhid rububiyah, tapi tidak mengakui tauhid apa? Uluhiyah. Itu di masalah yang keempat diterangkan juga di situ ya. Di diktat itu di masalah yang kelima ya, pengakuan terhadap tauhid rububiyah itu mengharuskan mengakui tauhid apa? Uluhiyah. Dipahami ya? Jadi kalau sudah diakui tauhid rububiyah, itu wajib dia harus akui juga tauhid apa? Uluhiyah. Karena ini kan masih bersambung, berlanjut. Jangan berhenti saja di tauhid rububiyah. Itu masih bukan seorang apa? Muslim. Dia lanjutkan. Dia harus akui juga tauhid uluhiyah. Jelas itu ya? Baik. Dan juga sebaliknya, kalau dia sudah akui tauhid uluhiyah, itu pasti dia sudah mengakui tauhid apa? Rububiyah. Itu akidah dari kaum muslimin. Jadi seorang muslim itu dia harus akui seluruh jenis tauhid. Ya. Jangan dia beriman sebagian, dia kafir pada sebagian yang lain. Ya, dia akui tauhid rububiyah, dia akui tauhid uluhiyah yang sudah diterangkan ya, dan dia akui juga tauhid nama dan sifat. Ya, jangan hanya beriman pada sebagian tauhid, tapi ingkar pada sebagian tauhid yang lainnya. Jelas ini ya? Baik. Bagian dari kesimpulan-kesimpulan yang bisa diterangkan ya dari kaidah yang pertama ini. Jadi ringkas kaidahnya seperti tadi. Kesimpulannya sudah diterangkan di situ di poinnya ya. Itu pengakuan terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan seorang ke dalam apa? Islam. Ya. Ini agar kita bisa membedakan ya. Kita bisa membedakan antara agama kaum musyrikin dan agama kaum muslimin. Baik. Mungkin dari hal yang hendaknya diingat ya dalam masalah ini. Ayat yang telah kita bacakan itu banyak faedah ya. Tadi faedah pokoknya sudah diterangkan itu. Dari keyakinan yang sudah diterangkan tadi itu keyakinan kaum musyrikin itu bukan keyakinan mereka semuanya, bukan ya. Tapi itu kata para ulama keyakinan kebanyakan mereka. Keyakinan apa kebanyakan mereka? Ada di antara kaum musyrikin melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Ada sebagian ya. Ada ayat-ayat yang menjelaskan mereka sandarkan turunnya hujan itu kepada apa? Bintang misalnya. Itu ada sebagian. Mereka ingkari hari kebangkitan. Itu jelas ya. Akidah mereka yang lainnya. Ya. Dipahami ya?
Tapi kebanyakan dari mereka itu mengakui tauhid apa? Rububiyah yang sudah diterangkan tadi itu. Baik. Ya. Di sini juga ada faedah yang lain lagi ya. Kalau kita ingin buka pembahasan seputar mana la ilaha illallah. Ya. Apa arti mana la ilaha illallah? Hah? Apa artinya? Coba antum terjemah. Yang sampai antum salah paham lagi. Ayo. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu kalimat yang benar. Jangan bilang tiada Tuhan selain Allah. Itu akidah kaum musyrikin itu. Tiada Tuhan selain Allah. Apa arti Tuhan di bahasa Arab? Rob. Rob itu yang maha mencipta, mengatur, menguasai. Jadi diperbaiki nanti kalau menerjemah di situ ya. Jangan bilang tiada Tuhan selain Allah. Itu persis akidah kaum musyrikin. Akidah kaum musyrikin. Ya, akidahnya Firaun, akidahnya iblis. Ya, sebenarnya banyak faedah kalau kita ingin terangkan di sini ya, dibuka di sini dari kaidah yang pertama ini. Tapi tadi pokoknya sudah dijelaskan tadi ya. Itu yang perlu kita pahami saja. Ya. Baik. Mungkin segera itu dari akhir majelis. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan kita akhiri subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.